Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Amin. Nah, lanjut, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan pastinya ilmunya berberkah. Nah, anak-anak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, lanjut, ibu akan absen dulu. Nanti jika nama ibu panggil, maka anjungkan tangan dan bilang hadir. Yang pertama, Amelia, hadir. Yang kedua, Ulfa, hadir. Yang ketiga, Maulana, hadir. Hadir. Nah, anak-anak ibu berhadir semua hari ini, alhamdulillah. Lanjut anak-anak, silahkan dulu periksa bawah kursinya, bawah mejanya, apakah masih ada sampah. Nanti jika ada sampah, maka anak-anak buang dulu ke tempat sampahnya. Bisa? Nah, lanjut, anak-anak siapkan dulu ya alat tulisnya, bukunya, pulpennya, pensilnya. Nanti jika ada materi yang penting, maka anak-anak bisa mencatatnya. Nah, anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Hayo, tentang cara berwudu. Baik. Nah, minggu lalu anak-anak kita belajar tentang cara berwudu, yaitu rukun-rukun wudu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jual beli. Tujuannya adalah anak-anak tahu apa pengertian jual beli, rukunnya, syaratnya, dan hukumnya. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah ke pasar? Pernah. Apakah anak-anak membeli barang atau sesuatu yang anak-anak inginkan? Pernah. Anak-anak, ibu minta kalian semua berdiri. Kita nyanyikan lagu Suka Hati. Baik, dimulai. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semuanya hore. Nah, anak-anak, di dalam Al-Quran dan hadis pun diterangkan tentang jual beli. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ahalallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada ayat kedua di Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jual beli yang suka sama suka di antara kamu.
Dan yang ketiga, di dalam hadis pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal bay'u antaradin, yang artinya sesungguhnya jual beli itu didasarkan dengan atas saling meridhoi. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang hukum-hukum jual beli. Nah, di dalam fikih itu terdapat 4 hukum. Yang pertama ada mubah, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah, dan yang keempat haram. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu mubah. Mubah adalah asal hukum dari jual beli tadi. Nah, yang kedua ada wajib. Wajib menjual barang untuk membayar hutang. Nah, yang ketiga ada sunnah. Sunnah menjual barang kepada orang lain yang memerlukan barang yang dijual tadi. Dan yang keempat ada haram. Haram menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, yaitu untuk maksiat, untuk merusak, dan merusak harga pasar juga. Kemudian dan yang lain-lain. Yang pasti hukum haram ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual barang-barang yang untuk maksiat. Nah, anak-anak, lanjut kita bahas tentang rukun. Nah, rukun jual beli itu 4. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada benda yang dijual. Yang ketiga ada alat tukar yang sah, yaitu kalau di tempat kita itu namanya uang. Nah, yang keempat anak-anak ada ijab kabul. Nah, lanjut anak-anak, kita akan membahas tentang syarat sah jual beli. Yang pertama, syarat sah dari penjual dan pembeli. Kemudian syarat sah barang yang dijual, dan yang ketiga ada ijab kabulnya. Nah, yang pertama, syarat dari penjual dan pembeli. Syaratnya adalah harus berakal, harus balik, dan harus kemauan sendiri. Kemudian ada syarat barang yang dijual. Yang pertama, syaratnya harus barangnya suci, kemudian milik sendiri, bukan milik orang lain, dan bermanfaat. Kemudian lagi dapat diserah terimakan. Dan yang terakhir, barangnya harus jelas ukurannya, bentuknya, sifatnya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat ijab kabul. Kabul itu harus sesuai dengan ijabnya. Dan yang selanjutnya, akad itu tidak boleh berselang lama. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, silakan kepada Ulfa bertanya. Ibu, apakah anak-anak boleh melakukan transaksi jual beli? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ibu jawab, jadi anak-anak, di syarat sah penjual dan pembeli itu harus balik atau berakal. Nah, jadi apakah anak-anak boleh? Boleh, dengan syarat yang dijual atau yang dibeli itu hanya barang-barang kecil saja. Contohnya seperti snack, permen, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sampai sudah kita di ujung pembelajaran. Baik, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan apa saja yang kita pelajari hari ini. Siapa? Maulana, silahkan. Hari ini kita belajar tentang jual beli, Bu. Iya. Terus lagi kita belajar tentang pengertiannya. Terus lagi kita belajar tentang rukunnya. Baik. Terus apa lagi, Nak? Syaratnya. Terus lagi hukumnya, ya. Nah, jadi Ibu simpulkan saja, hari ini kita belajar jual beli. Nah, jual beli itu menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Secara istilah fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain yang sebanding, atau menukar uang dengan barang yang kita inginkan. Nah, anak-anak, hukum jual beli itu ada 4. Yang pertama, mubah. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, sunnah. Dan yang keempat, haram. Nah, ada lagi rukun-rukun jual
jual beli. Yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Kemudian ada barang yang dijual. Yang ketiga ada alat tukar yang sah, yaitu berupa uang. Dan yang keempat ada ijab kabulnya. Nah, lanjut dari syarat sahnya, terus ada 3. Yang pertama ada syarat sah penjual dan pembelinya. Terus lagi kita belajar tentang syarat sah barangnya dan syaratnya ijab kabul. Baik, anak-anak, pesan ibu jangan lupa belajari pelajaran kita hari ini. Terus lagi pelajari juga pelajaran minggu depan. Nanti jika ada pembelajaran, jika kita masuk ke kelas, maka anak-anak sudah tahu apa yang akan kita pelajari. Nah, ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.